Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita selama 2 hari ini akan belajar di workshop tentang Trade Finance Overview ya. Semoga teman-teman bisa ngikutin workshop ini dengan baik. Sebelum itu saya mohon izin untuk perkenalkan diri. Nama saya Melinda Septiana. Saya bekerja di Trade Operation Bank OCBC kurang lebih 15 tahun gitu. Jadi cukup banyak hal-hal yang memang sudah saya pelajari selama 15 tahun ini. Mudah-mudahan itu yang akan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua, baik itu pengalaman maupun case-case yang nanti akan kita bahas gitu. Saat ini saya domisilinya di BSD Tangerang Selatan. Di sini juga saya share kontak saya. Jika nanti setelah sesi workshop ini ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa kontak saya di nomor WhatsApp tersebut. Saya akan coba jawab. Misalkan ada yang mau di-share, mau ditanya atau apa, saya akan coba jawab ya di luar waktu workshop ini gitu. Tadi saya sudah berkenalan, saya juga pengen tahu dari teman-teman semua, mungkin perkenalan singkat aja gitu ya, dari nama, pekerjaan, mungkin hampir semua yang ada di ruangan ini saat ini memang bekerja di bidang trade gitu, jadi mungkin kalau soal bidangnya kurang lebih kita sama, tapi saya juga pengen tahu mungkin di bank mana atau sudah berapa lama gitu. Oke, kita mulai ya. Terima kasih atas perkenalannya. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita bisa menjaga ya silaturahmi baik sekarang maupun ke depannya karena kita bekerja di bidang yang sama, kita juga pasti akan membutuhkan ke depannya satu sama lain gitu ya. Mudah-mudahan workshop ini bisa membuka jalur komunikasi kita. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan terkait dengan informasi-informasi pelatihan ini. Pelatihan ini dimulai pukul 8. Harapannya teman-teman semua bisa hadir tepat waktu. Kenapa? Supaya kita bisa maksimal. Jadi informasinya semua bisa tersampaikan dengan jelas. Kita bisa selesai tepat waktu juga sehingga tidak mengganggu aktivitas di luar jam yang seharusnya. Kemudian untuk alat komunikasi mohon dibuat dalam mode senyap. Jika memang ada kebutuhan untuk urgent call atau kita harus texting yang urgent, silahkan di luar ruangan ini saya persilahkan untuk bisa menjawab teleponnya. Kemudian saat pemaparan ini jika di tengah-tengah pemaparan ada yang ingin ditanyakan, takut nanti kalau keburu lupa pertanyaannya, silahkan angkat tangan. Kita akan coba bahas gitu, pertanyaannya seperti apa gitu. Nah, kemudian dikarenakan kita akan duduk dalam waktu yang cukup lama gitu, jadi silahkan cari posisi duduk yang nyaman supaya bisa mendengarkan materinya dengan baik, supaya bisa menerima semua informasinya dengan baik dan tidak terganggu dengan dengan posisi duduk yang memang kurang nyaman gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu informasi-informasi yang memang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai pelatihan ini. Menerbitkan surat kredit berdokumen dan atau bank garansi itu penting. Untuk kompetensi ini penting, itu ada rujukannya, di mana rujukannya adalah SKKNI nomor 327 tahun 2013 dengan kode unit kompetensi K641214000501. Jadi kita sebagai praktisi di bidang trade finance seharusnya paham betul kompetensi seperti apa yang memang harus kita miliki untuk kita bisa maksimal berkontribusi di bidang ini gitu. Tujuan dari pelatihan ini sendiri adalah harapannya setelah kita nanti menghabiskan waktu 2 hari ini, kita peserta dapat menjelaskan dan mampu mempraktekkan cara menerbitkan dan menerima surat kredit berdokumen dan atau bank garansi serta penagihan dokumen secara cermat dan disiplin. Cermat, disiplin itu semua penting, adalah kunci
sebuah transaksi proses itu bisa berjalan dengan baik. Di sini gambaran unit kompetensinya. Untuk gambaran unit kompetensi, unit umum kompetensinya di sini ada konteks variabel, yaitu unit ini berlaku untuk melakukan persiapan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi hasil penerbitan dan penerimaan surat kredit berdokumen dan atau bank garansi serta penagihan dokumen. Peralatan yang kita pakai adalah komputer, laptop, dan juga mungkin kita nanti akan ada paper ya, di mana kita mungkin akan coba cek contoh-contoh dokumen yang memang biasa digunakan dalam transaksi trade finance. Selain itu, saya juga ingin sampaikan sikap kerja. Sikap kerja ini sangat penting. Sikap kerja apa aja yang kita butuhkan untuk kita bisa kompeten eh, dalam bidang yang saat ini sedang kita jalankan. Kita harus patuh terhadap peraturan, ketelitian dan kecermatan, kehati-hatian atau cek dan recheck. Ini sangat penting. Menjaga kerahasiaan password, mematuhi kode etik Ikatan Bankir Indonesia dan kode etik bank. Semua sikap kerja ini sangat penting. Jika kita sudah memenuhi semua sikap kerja ini, menjalankan ini dengan baik, saya yakin transaksi yang kita jalankan semua pasti sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian aspek kritis. Aspek kritis di sini adalah ketepatan dalam melakukan peran administrasi trade finance dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, prudential banking. Kita semua di bidang perbankan memang harus menjalankan yang namanya prudential banking, di mana kita harus hati-hati dalam menjalankan transaksi. Kemudian teliti dan akurat dalam melakukan validitas dokumen dan data, cermat dan tepat dalam menyusun laporan. Nah, sekarang kita akan mulai bahas transaksi trade finance. Transaksi trade finance itu ada dua, yaitu yang pertama letter of credit atau yang kita kenal dengan surat kredit berdokumen dalam negeri. Itu sama, hanya perbedaannya yang satu cross border, yang satu adalah di dalam wilayah Indonesia. Di sini untuk sama-sama merefresh bahwa kredit itu adalah setiap janji, bagaimanapun dinamakan atau diuraikan yang bersifat irrevocable, tidak dapat dibatalkan karenanya merupakan janji pasti dari issuing bank untuk membayar presentasi yang sesuai. Jadi ini bisa kita katakan bahwa janji bayar dari issuing bank itu adalah letter of credit atau SKBDN. Nah, yang kedua, transaksi yang kedua adalah bank garansi. Bank garansi adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja apabila yang dijamin lalai atau wan prestasi kepada penerima jaminan. Gitu. Jadi, secara sederhananya bank garansi itu adalah janji dari bank untuk untuk menjamin apabila terjadi wan prestasi atau lalai. Nah, hal selanjutnya yang memang penting juga untuk kita ketahui adalah bahwa letter of credit ini terdiri dari dua juga. Ada yang import, ada ekspor. Secara sehari-hari mungkin kita sering secara tidak sadar bertransaksi, mengetahui transaksi ini. Jadi mungkin saya refresh sedikit bahwa perbedaannya adalah impor itu perdagangan di mana ada barang yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia. Dan ekspor itu adalah sebaliknya. Jadi mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia. Keduanya tentu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal selanjutnya saya juga akan menjelaskan ada produk terkait dengan LC import, ada juga produk terkait dengan LC ekspor. Dan yang terakhir tentang bank garansi. Kita punya cukup banyak jenis bank garansi yang diakui dan sering digunakan.
yaitu ada jaminan penawaran atau dikenal dengan bid bond, jaminan pelaksanaan atau performance bond, jaminan uang muka atau advance payment bond, jaminan pembayaran payment bond, jaminan pemeliharaan retention bond, dan juga jaminan kepada bea cukai atau custom bond. Harapannya setelah pelatihan ini kita bisa di-refresh. Jadi kita bisa lebih tahu apa sih bedanya fungsi dari jaminan-jaminan ini. Jadi kita tidak bisa menentukan jaminan mana yang cocok atas transaksi tertentu gitu. Sekian pemaparan materi dari saya. Mungkin kita sekarang mau buka sesi bertanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, atau memang kalau belum ada itu nanti bisa pertanyaannya bisa menyusul. Nanti saya tetap akan jawab. Oh, ada. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya seperti ini. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih. Sepertinya untuk pertanyaan ini sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab ini. Kalau belum terfikirkan pertanyaannya, silahkan disimpan pertanyaannya nanti disampaikan kemudian. Setelah tadi kita melakukan pemaparan, kita juga sudah tanya jawab. Nah, sekarang kita coba untuk praktek kerjanya. Di meja teman-teman semua udah disediain ada contoh-contoh dokumen yang biasa kita periksa sebagai simulasi saja. Nanti kita semua coba tolong lakukan pengecekan dokumen-dokumen tersebut dan bisa diisi hasil pengecekannya. Mungkin nanti dari situ kita akan tahu gitu, apakah kita sudah melakukan itu dengan benar untuk pengecekan dan untuk melakukan administrasi pembayaran dokumen trade finance itu sendiri. Oke, sudah cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya setelah semua hal yang kita sampaikan, hal yang disampaikan dari teman-teman juga ada masukan. Nah, jadi kesimpulan hari ini adalah bahwa memahami jenis transaksi trade finance, jenisnya, produknya, prosesnya, itu sangat penting. Kenapa? Agar kita dapat melakukan proses penerbitan dan penerimaan surat kredit berdokumen dan atau bank garansi serta penagihan dokumen dengan baik. Jadi memahami dan tahu itu sangat penting supaya kita dapat memiliki kemampuan untuk melakukan penerbitan dan penerimaan proses tersebut dengan baik. Nah, kita sekarang melakukan sedikit evaluasi ya. Jelaskan cara melakukan pengelolaan dokumen trade finance. Dan juga bagaimana cara melakukan administrasi pembayaran dokumen trade finance. Dua hal ini semoga semua sudah bisa menjelaskan dengan baik. Nah, di akhir sesi ini saya ingin memberikan tugas tambahan. Tugas tambahannya itu apa? Trade finance itu adalah suatu bidang yang tidak saklek gitu. Jadi banyak referensinya. Dengan semakin banyak referensinya, itu yang membuat kita semakin kaya dan semakin kompeten gitu. Jadi saya pengen memberikan tugas tambahan berupa coba cari studi kasus terkait trade finance, bisa dari internet, dari berita, dari media televisi, dari manapun. Kita kumpulkan, kita pahami dan kita baca karena itu salah satu referensi kita untuk semakin tahu kasus-kasus yang terjadi, bagaimana cara menanganinya sehingga kita bisa menghindari supaya kita tidak melakukan hal yang sama jika memang itu memberikan dampak yang tidak baik bagi pekerjaan kita. Sekian yang saya sampaikan, semoga bisa diterima dengan baik. Jika ada yang kurang jelas atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.